Apa sih syarat-syaratnya mau jadi TKW Singapura? Jadi nanti di rumah ini agak berat, nanti pengen pindah lagi kayak gitu ya teman-teman. Nanti jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga. Ini malah sering ditanyain ya teman-teman. Jadi banyak yang tanya, batas umurnya itu berapa sih Mbak jadi TKW Singapura kayak gitu ya. Banyak utang kayak gitu ya, bukan utang apa, karena ada potongan di sini belum selesai terus pindah ke sana tambah potongan lagi, di sana nggak betah pergi lagi jadi potongan lagi. Jadi di sini akhirnya kayak kerja bakti teman-teman kayak gitu. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Sakira ngapa? Orang apa? Orang kepenak. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang apa sih syarat-syaratnya mau jadi TKW Singapura. Tapi sebelumnya jangan lupa yang baru hadir atau yang baru nyimak, silahkan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu syaratnya untuk jadi TKW Singapura itu niat ya teman-teman. Niat itu udah pasti jadi syarat utama. Nah, jadi kita itu kalau mau jadi TKW harus punya niat, punya planning kayak gitu. Jadi niatnya dari kampung atau dari kota-kota tertentu kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya itu dari kampung, itu niatnya mau apa, saya ke Singapura kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus niat yang benar-benar biar sampai sini juga nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang tenaga kayak gitu ya teman-teman. Artinya kalau kita punya niat, jadi kita kerja pun semangat kayak gitu ya teman-teman, biar nggak berantakan kalau udah sampai sini. Jadi kalau niatnya itu nggak jelas, sampai sini itu nanti wah kok kerjanya seperti ini kayak gitu, nanti terus nggak betah atau gimana. Jadi nanti di rumah ini agak berat, nanti pengen pindah lagi kayak gitu ya teman-teman. Nanti jadi buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga. Kalau kita masuk ke rumah majikan masih potongan, kok kita pindah, jadi itu nanti masuk ke majikan yang lain itu potongannya itu ditambah lagi kayak gitu teman-teman. Jadi fokuskan kalau mau jadi TKW itu harus niat yang baik-baik kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya syaratnya itu kita harus sehat ya teman-teman, sehat jasmani dan rohani kayak gitu. Jadi kita harus menyiapkan kesehatan kita, karena yang namanya TKW semua itu harus benar-benar orang yang sehat kayak gitu. Jadi luar dalam itu sehat ya teman-teman ya. Tapi ya di sini saya lagi membahas tentang TKW Singapura kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi waktu mau berangkat pun kita di medical ya, berarti kalau dicek kalau nggak sehat berarti gagal kayak gitu. Jadi pokoknya siapkan buat kesehatan tubuh kita gitu ya, karena di Indonesia udah dicek. Nanti kalau di Indonesia dicek itu sehat, berarti kita itu lolos kayak gitu teman-teman. Nah, lolos terbang ke Singapura. Nah, sesampainya di Singapura itu pun di medical lagi teman-teman. Jadi nggak cuma di Indonesia saja. Jadi meskipun di Indonesia udah dicek, udah di medical itu udah sehat,
kita masih tetap harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, persyaratan yang selanjutnya ya teman-teman, yang harus, ini harus banget ya teman-teman, yang harus dibawa ke PT itu KTP ya, terus KK atau kartu keluarga ya teman-teman. Nah, terus apa itu namanya, ijazah kita ya. Waktu saya itu minimal punya ijazah SD. Nah, terus surat izin teman-teman, surat izin dari orang tua, atau kalau yang udah bersuami atau berkeluarga itu surat izin dari suami, kayak gitu ya teman-teman. Nah, persyaratan yang selanjutnya ini malah sering ditanyain ya teman-teman. Jadi banyak yang tanya, batas umurnya itu berapa sih Mbak jadi TKW Singapura, kayak gitu ya. Nah, umurnya minimal kalau mau jadi TKW Singapura yaitu 23 tahun teman-teman ya. Nah, kalau belum 23 tahun biasanya nggak boleh teman-teman, kalau di PT-nya yang saya lewati. Tapi terkadang PT juga nggak sama ya teman-teman, tapi ketentuannya itu memang umurnya harus 23 tahun kayak gitu ya. Nah, terus umur maksimalnya itu berapa Mbak? Nah, umur maksimalnya di sini yang saya ketahui maksimalnya itu 40 tahun. Makanya kalau teman-teman itu stay di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Jadi 40 tahun itu maksimal kayak gitu, masih bisa jadi TKW. Tapi ini ada tapinya ya teman-teman. Jadi tak jelasin sekalian di sini ya biar gamblang kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini pun banyak ya TKW Singapura yang umurnya udah lanjut. Contohnya saya juga udah 40 lebih, udah mau 50 kayak gitu, masih kerja di sini ya teman-teman. Lah, ada juga yang udah 50 tahun lebih masih ada yang kerja di sini teman-teman. Nah, terus mungkin pertanyaannya, lah kok itu bisa katanya 40 tahun maksimal. Nah, ini lain ya teman-teman. Jadi kalau yang di sini udah tua-tua, yang tua-tua itu masih di sini, itu karena udah kerja di sini ya, udah di Singapura, udah lama kayak gitu. Jadi nggak di Indonesia. Jadi masih terus kalau mau pindah lagi, interviewnya juga majikan itu tahu langsung fisik kita ya teman-teman. Itu boleh dikatakan transfer kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau di sini, kalau masih stay di Singapura, itu masih banyak TKW yang udah tua ya, contohnya seperti saya masih boleh bekerja karena majikan langsung tahu fisik kita kayak gitu. Jadi kalau calon TKW-nya di Indonesia, majikan cuma interview itu lewat telepon kayak gitu ya, video call. Jadi nggak tahu fisiknya langsung. Terkadang orang sini takutnya lah udah umur hampir 50 tahun, udah 45 tahun, apa bisa kerja kayak gitu. Padahal kan calon TKW itu orangnya strong ya teman-teman, nggak lemah. Nah, jadi bedanya seperti itu ya teman-teman. Soalnya udah saya katakan tadi, majikan itu kalau tahu langsung fisiknya itu mungkin apa namanya, yakin kayak gitu, yakin kalau ini bisa kerja di rumah saya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau cuma pakai video call, stay di Indonesia, takutnya nggak bisa kerja seperti yang saya udah katakan tadi kayak gitu. Nah jadi pokoknya nggak usah bingung, nggak usah itu, yang pengen jadi TKW tetap semangat dan jalani apa yang udah saya katakan tadi, kayak jaga kesehatan, terus apa niat kayak gitu ya. Soalnya bener-bener jadi TKW itu harus siap mental
siap segala-galanya teman-teman. Jadi kehidupan di negara asing itu lebih keras, karena apalagi kalau namanya dapat yang agak luar biasa cerewet atau pokoknya yang bawel kayak gitulah teman-teman. Jadi kita semua ya, atau calon-calon TKW harus siap mental, harus kuat. Boleh dikatakan bisa ndeblik gitu ben kon awet dari TKW. Nah, kalau nggak ndeblik pokoknya ya loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini, seperti apa yang tadi saya katakan, akhirnya banyak utang kayak gitu. Ya bukan utang apa, karena ada potongan di sini belum selesai, terus pindah ke sana tambah potongan lagi, di sana nggak betah pergi lagi jadi potongan lagi. Jadi di sini akhirnya kayak kerja bakti teman-teman kayak gitu. Nah, jadi sekiranya sampai di sini dulu ya teman-teman penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Saya tunggu, insya Allah saya jawab ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat yang udah mensupport selalu, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.